Untuk menciptakan satu peraturan yang mencakup keseluruhan. Tanggapannya Bang? Sebenarnya ide itu udah muncul kan sejak lama ya. Itu kan kalau nggak salah pertama-tama Menteri Agraria kan Sofyan Jalil mengatakan ya perlu untuk disharmonisasi hukum pertanahan ini pertama-tama untuk agar tidak adanya konflik agraria yang berlarut-larut, kemudian tidak adanya tidak kepastian hukum itu kan. Itu dulu ada gagasan bagaimana ini mengatasi persoalan semrawutnya daripada regulasi ini, karena satu dengan yang lain saling bertabrakan. Misalnya kita ambil contoh Peraturan Menteri Agraria ya, nomor 9 tahun 2019 itu mengenai HT online. HT online, oke. Itu kan dikatakan di dalam, kalau nggak salah di pasal 9 ayat 5 ya, dikatakan bahwa yang berhak untuk memasang hak tanggungan secara online itu adalah debitur sendiri. Debitur? Iya, tapi kan itu sebenarnya opposite, bertentangan. Berarti bisa pihak perbankan? Debitur misalkan aku pinjam. Jadi abang yang pasang. Sertifikat itu harus nama saya. Ya. Nah kan, itu pengertiannya jadi rancu dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 96 mengenai Undang-Undang Tanggungan, hak tanggungan. Pasal 8 yang pada intinya mengatakan bahwa pemberi hak tanggungan itu syaratnya adalah berhak atau mampu atau punya hak untuk mengalihkan subjek hak tanggungannya tersebut. Artinya bahwa tidak ada harus dikatakan itu adalah debitur. Dan dalam praktek pun itu seringkali kan dulu memang dari dulu ya tidak harus selalu bahwa yang memberikan hak tanggungan atau yang menjamin itu adalah debitur sendiri, si pemilik ya, si pemilik sertifikatnya, tapi bisa saja misalkan istrinya, anaknya dan lain sebagainya. Tapi kan itu pakai kuasa dong? Enggak, perlu jadi juga. mereka langsung di dalam SKMAT dan APHT-nya itu dikatakan menjamin kreditnya si X, ya kan, untuk seandainya, yaitu sebagai jaminan untuk pelunasan utang gitu. Sebagai jaminan? Sebagai jaminan, sebagai aksesor kan kalau istilahnya ini kan pinjaman pokoknya saya, misalnya pinjaman pokoknya saya, tapi yang menjamin atas pinjaman pokok saya itu adalah istri saya. Misalnya begitu. Bisa itu dari dulu memang pengertian itu menjadi rancu ketika Permen ATR BPN nomor 9 tahun 2019 di dalam pasal 9 kalau nggak salah ayat 5-nya dikatakan bahwa yang berhak memasang hak tanggungan adalah si pemilik online itu adalah debitur sendiri. Pemilik berarti atas nama. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, jadi kalau misalkan bukan si pemilik, misalnya bukan debitur sendiri, itu bisa dilaksanakan hak tanggungan, tetapi pemasangannya secara konvensional. Maksudnya? Ya tidak melalui online, langsung manual. Istilahnya ngagidik lah. Ngagidik berarti manual, balik lagi ke manual. Iya, jadi manual kembali lagi ke memang seperti dulu. Tapi kalau menurut saya justru itu ada kesalahan, sehingga seharusnya dia tidak melakukan diskriminatif seperti itu. Harusnya sama aja, apakah itu debitur sendiri ataupun orang lain yang memberikan jaminan, itu harus bisa di HT online. Tapi gini Bang, ini kan ada aturan baru. Nah, aturan ATR BPN bertabrakan dengan
aturan ini berarti Undang-Undang Nomor 496. betul. Berarti memang dibutuhkan sebuah omnibus law atau sebuah aturan Iya, yang bisa merangkul kedua-duanya. Iya, yang bisa menertibkan semua aturan aturan baik itu di tingkat peraturan menteri, PP, kemudian undang-undang itu sendiri, baik itu peraturan di pusat atau daerah dalam satu Payung hukum. pembuatan satu undang-undang sekaligus. Jadi satu payung hukum saja. Satu payung hukum aja. Nah, dengan kondisi ini dampak bagi teman-teman notaris PPAT gimana, Pak? Dengan Harus kondisi ini? sentilau. Jadi ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum maksudnya? Ketidakpastian hukum artinya kalau hukumnya bertabrakan, Hmm. ya kan? Tidak ada kepastian hukum dong jelas. Seperti misalkan sekarang menurut Undang-Undang Nomor 49 tahun 96, Undang-Undang Hak Tanggungan, itu boleh, ya kan, bukan debitur sendiri yang menjaminkan hutangnya, tapi kemudian seolah-olah oleh Permen BPN Nomor 9 tahun 2019 dihalang-halangi pelaksanaan HT online-nya. Jadi harus dilakukan secara manual. Oke. Nah, itu kan ada satu hal yang sangat mengganjal yang seharusnya segeralah peraturan Menteri ATR BPN ini dirubah, ya kan? Hanya karena ini kan persoalannya mudah aja, tinggal mencabut mengganti. Ya Tapi kan? kan Bang, itu harus masuk di prolegnas dong? Atau hanya sebatas peraturan peraturan menteri? Atau Iya, ini kan peraturan menteri yang Permen Nomor 9 tahun 2019 ini kan peraturan menteri. itunya aja yang dirubah? Itunya lah yang dirubah, ya kan? Mengikuti Mengikuti memang rohnya Undang-Undang Nomor 496 HT online. HT online-nya gitu loh. Jadi undang-undang tentang HT online ini tidak bisa dong menganulir atau tidak sesuai dengan undang-undang Tanggungan. Karena dia lebih tinggi posisi. Iya, dia posisinya lebih tinggi. Undang-undang, sedangkan dari BPN itu hanya sebatas permen. Iya, itu. Nah, ini kan di penghujung tahun nih Bang. Harapan Abang di tahun 2019, 2020 atau sebelum masuk 2020, di penghujung tahun ini menyangkut dunia kenotariatan dan pertanahan yang terhubung mengenai Omnibus Law, apa harapan Abang? Ya, harapan saya segeralah Presiden untuk, kan kemarin juga Presiden sudah mengatakan akan membuat satu Omnibus Law untuk ketertiban atau harmonisasi seluruh undang-undang itu, ya kan? Nah, karena dampaknya kan adanya dispute pertanahan yang berkelanjutan, adanya uncertainty law, ketidakpastian hukum, ya kan? Yang berujung tentu saja kepada ketidakadilan. Nah, itu harus segera, ya, pemerintah mengatur Perpu untuk melakukan suatu omnibus law ini. Sedangkan tujuan dibentuknya undang-undang itu untuk kesejahteraan, untuk keadilan. Iya. Tapi kalau dengan adanya kondisi seperti ini justru malah membuat ketidakadilan. Iya. Harapannya itu. Kalau menyangkut dunia kenotariatan dengan adanya Omnibus Law, harapannya Abang, apa pekerjaan jadi lebih gampang, lebih mudah di notaris atau PPAT? Lebih ada kepastian hukum ya. Di dalam undang-undang notaris juga kan ada seperti ada kontradiktif antara, kalau tidak salah pasal 15 ayat berapa gitu. Oh, pasal tentang pekerjaan beda. Iya, itu bisa peralihan hak atas tanah, tapi kenapa kok pasal ini ya, pasal 15 ayat huruf A ya? Iya. Mengenai pekerjaan PPAT. Iya, itu. Nah, itu kan bisa mengajukan peralihan hak tanah. Tapi kenapa kok tidak bisa dilaksanakan? Undang-undang kan sebenarnya lebih tinggi daripada peraturan-peraturan. Berarti Undang UJN pasal 15 itu mandul dong? Iya, mandul. Jadi tidak bisa dilaksanakan dalam praktik. Yang perlu dirubah UJN-nya atau aturan yang lain mengikuti UJN?
Ya seharusnya kalau undang-undang itu kan kesepakatan bersama dibuat oleh wakil rakyat lebih tinggi bersama DPR. Kan BPN itu tetap aja di bawah DPR, di bawah presiden. Kan seharusnya melaksanakan apa perintah dari presiden kan. Berarti BPN harusnya patuh di undang-undang Iya, ya? harus patuh. Jadi semua, ya kan, karena beliau juga, mereka kan di bawah presiden, yang membuat undang-undang itu kan presiden dengan DPR. Jadi tahun 2020 ke depan Ya 2020 ke depan harapan saya ya semuanya ditertibkan, yang mandul-mandul itu jangan dimandulkan gitu loh. yang Kemudian yang saling bertentangan itu diharmoniskan gitu. Sehingga kita menjadi satu kepastian hukum untuk masyarakat kan. Dari kepastian hukum itulah kita akan bisa memenuhi keinginan masyarakat. Itu kan diharapkannya seperti itu, walaupun antara keadilan dan pelaksanaan undang-undang ini belum tentu sejalan beriringan.